Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang dimanapun juga yang saat ini mengikuti ibadah kami. Kita akan bersama menyatukan hati kita. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan, penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini meneguhkan kita yang terambil dari Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita sambut nats pembimbing kita dengan sukacita menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 3, kami puji dengan riang. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui akan segala keberadaan kami. Seringkali kami tidak bisa melawan godaan yang ada di sekitar kami, oleh karena kami tidak bertekun di dalam Engkau. Ampuni ya Tuhan segala dosa kami, mampukan kami untuk senantiasa bertekun di dalam Engkau sehingga dapat melawan segala godaan yang muncul dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski
Siapapun yang mau datang kepada Tuhan untuk menyesali dosanya, maka Tuhan menyatakan anugerah kepada kita. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 4, tak kita menyerahkan. Kita bersama-sama persiapkan diri untuk menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang memelihara dan mengasihi kami, pemeliharaan iman-Mu melalui kesaksian kebenaran firman yang hendak kami renungkan pada saat ini, biarlah senantiasa dapat kami rasakan, kami hayati, dan kemudian kami terapkan dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menguasai setiap kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, benar-benar menjadi bekal hidup iman kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, lalu disambung 36 sampai 43. Kita bersama-sama untuk memperhatikan bacaan kita. Demikian kesaksian kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan?
Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama masih berada dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Saya berharap kita terus berada dalam kondisi yang sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita itu ada orang baik, tetapi ada juga orang yang tidak baik. Di antara orang-orang baik, ada orang yang tidak baik. Sebaliknya, di antara orang-orang yang tidak baik, pasti juga ada orang yang baik. Maka kalau dalam kehidupan kita ada orang yang tidak baik kepada kita, banyak orang yang tidak baik kepada kita, kita nggak usah takut. Karena masih ada, pasti masih ada orang yang baik kepada kita. Artinya apa? Artinya ketika saya mengatakan seperti itu, ini adalah sebuah realita, sebuah kenyataan yang tidak harus kita terima. Karena memang di dunia ini ada orang baik dan ada orang yang tidak baik. Nah, itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki prinsip dan nilai-nilai di dalam kehidupan ini. Nilai-nilai dan prinsip seperti apa? Seperti dunia? Tentu saja tidak. Tetapi seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita berada dalam sebuah situasi di mana di situ juga ada orang-orang yang tidak baik, kita tidak terpengaruh
oleh prinsip-prinsip yang berbeda dengan apa yang kita pegang. Artinya apa? Artinya di tengah kehidupan dunia ini, kita harus memiliki prinsip dan nilai yang menjadi pegangan hidup kita sebagai orang percaya. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada saat ini atau pada waktu itu yang kemudian kita baca pada saat ini memiliki sebuah makna yang sangat dalam. Dan kita dapat belajar dari perumpamaan tentang lalang dan gandum. Minggu kemarin kita bersama belajar tentang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Yesus membawa orang-orang yang diajar itu dalam dunia pertanian, di mana mereka pada waktu itu juga dalam dunia yang seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak asing dengan perumpamaan yang disampaikan. Nah, saat ini dilanjutkan. Yesus kembali memakai atau menggunakan gambaran dalam sebuah dunia pertanian di mana orang Galilea yang pada waktu itu mendengarkan hidup juga dalam dunia pertanian. Supaya mereka tidak asing, dan saya yakin pada waktu itu orang Galilea tidak asing dengan apa yang dinamakan lalang, apa yang dinamakan gandum. Kedua tanaman ini memiliki daun yang hampir sama. Jadi lalang dan gandum itu ketika tumbuh, daunnya hampir sama. Tetapi ketika dia berbuah, buahnya itu bulir-bulirnya itu berbeda. Sehingga kalau baru tumbuh belum ada bulir-bulirnya, tidak akan bisa dilihat mana lalang, mana gandum. Tetapi ketika dia sudah mengeluarkan bulir, orang akan dapat bisa langsung membedakan, oh ini gandum, ini adalah lalang. Pada waktu itu Yesus berbicara tentang Tuhan yang menabur gandum, dan ketika dia menabur, ternyata ada musuhnya, orang yang tidak suka dengan orang yang menabur itu. Sehingga orang yang tidak suka itu berusaha untuk bagaimana orang yang menabur gandum itu tidak bisa menghasilkan buah. Itu sebabnya pada waktu malam musuh tadi kemudian menyebarkan lalang. Dengan harapan kalau muncul kemudian terlihat loh kok ada lalangnya, itu bisa dicabut. Nah kalau dicabut gandumnya bisa tercabut, bisa bayangkan. Kalau lalang dicabut, gandum dicabut, sudah otomatis Tuhan tadi tidak akan bisa memetik bulir-bulir gandumnya. Itu sebabnya ketika para murid, bolehkah ketika orang-orang pada waktu itu mengatakan kepada Tuhan, bolehkah lalang itu dicabuti? Tetapi sang Tuhan mengatakan dengan sangat cerdas. Ia mengatakan biarkan dia tumbuh bersama dengan gandum. Supaya apa? Supaya ketika dia tumbuh dan nanti akan keluar bulir, sudah pasti bisa jelas mana yang gandum, mana yang lalang. Sehingga kalau yang lalang akan dibakar, yang gandum itu akan dipanen. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita pun ketika kita melakukan sesuatu yang baik, tidak selamanya orang bisa menerimanya. Ada orang yang iri hati dan kemudian melakukan ketidakbaikan supaya apa yang kita kerjakan itu tidak berefek positif kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bacaan ini kembali mengingatkan kepada kita, biarkan dia tumbuh
Tetaplah berbuat baik. Mesti ada musuh yang mencoba untuk menggoda melalui apa saja, supaya perbuatan yang baik itu tidak dikerjakan. Nah, setelah Yesus mengajar, kemudian Yesus pulang, dan disitulah murid-murid bertanya, apa sih sebenarnya makna, apa sih sebenarnya arti perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalu dengan jelas dalam ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-41 tadi dikatakan atau dijelaskan oleh Yesus, siapa itu Tuan tanah. Tuhan adalah anak manusia. Anak manusia di sini adalah A-nya besar, M-nya besar. Artinya Kristus. Yang menaburkan benih baik. Benih baik itu siapa? Ya anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Di mana? Di ladang. Ladang itu adalah dunia. Dan ternyata ada tokoh lain, musuh tadi siapa? Yaitu iblis. Yang datang kemudian mencoba untuk mempengaruhi anak-anak Allah yang sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Gandum akan selalu dirawat dan dipelihara oleh tuannya, supaya ketika panen nanti kemudian bisa dipisahkan dan bisa memberikan manfaat. Demikian juga ketika anak-anak Allah, anak-anak atau orang-orang percaya yang memiliki prinsip hidup yang diajarkan oleh Tuhan, hidupnya akan selalu dirawat, hidupnya akan selalu dipelihara, tetapi bukan berarti lalu hidupnya santai, tenang, tanpa ada masalah, tanpa ada godaan. Justru godaan itu selalu muncul dalam kehidupan umat manusia. Selalu muncul dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertekun dengan Tuhan, akan dihantam. Oleh siapa? Oleh musuh tadi. Dengan cara apa? Ya menggoda. Supaya apa? Supaya kemudian dia terpengaruh. Dunia di mana kita tinggal adalah ladang di mana gandum ditaburkan. Dunia di mana kita tinggal adalah tempat di mana kita ditempatkan. Di antara ilalang yang juga ditaburkan oleh iblis. Ilalang bisa mempengaruhi gandum. Apa yang dilakukan oleh iblis bisa mempengaruhi orang-orang yang sudah memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup yang diajarkan Tuhan. Sangat mudah. Sangat mudah. Itu sebabnya kita harus terus bertumbuh. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Ya kita harus bertekun. Kenapa? Karena Dia yang menanam kita, Dia yang menempatkan kita di dunia ini, memelihara kita. Kalau kita tidak bertekun, kalau kita tidak selalu memiliki hubungan yang baik dengan Dia, ya akan sangat mudah godaan yang terus dilancarkan oleh iblis itu menggoda kita. Dan ketika menggoda kita, kita akan tercabut dari tempat di mana seharusnya kita tetap ada. Tuhan memelihara semua orang. Tetapi bagaimana yang dipelihara itu? Apakah dia akan bertumbuh baik, bulir gandum tadi, akan menjadi bulir gandum, atau akan menjadi bulir lalang? Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, mestinya kita akan menghasilkan atau menjadi bulir gandum. Yang kemudian ketika dipanen, itu akan memberikan manfaat bagi orang.
Pertanyaannya adalah, bersediakah kita menjadi gandum? Tumbuh terus tanpa harus kita keluar. Artinya keluar tanpa harus kita mengasingkan diri menjadi eksklusif bahwa kami orang baik. Tidak. Kita harus berada di dunia ini. Bersama dengan siapapun juga. Tumbuhlah bersama-sama. Dan ketika itu akan terlihat siapa yang tetap akan menjadi gandum. Siapa yang terpengaruh oleh hal-hal yang ditanamkan oleh iblis dan kemudian tidak menghasilkan gandum. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin menjadi gandum, Sang pemilik kita itu sudah memelihara kita, merawat kita. Ya kalau kita sudah dirawat dan dipelihara, ya mari kita menghasilkan yang baik bagi yang merawat dan memelihara kita selama ini. Apa itu yang baik? Ya banyak. Hidup yang bersahaja. Hidup yang penuh keramah tamahan. Seperti yang beberapa waktu lalu kita renungkan bersama-sama dalam ibadah online. Hidup yang mau berbagi dengan orang lain. Hidup yang tidak egois mementingkan dirinya sendiri. Asal sudah dirinya sudah selesai, ya sudah terserah orang mau mati, orang mau kelaparan, atau orang mau diperlakukan tidak adil. Itu namanya egois. Kalau kita masih berada dalam kondisi yang seperti itu, bagaimana bisa memberikan manfaat? Berarti kita belum bisa menjadi gandum yang memberi manfaat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui perumpamaan ini kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Gandum seperti apa yang akan kita nyatakan dalam kehidupan kita? Bulir yang bagus atau bulir yang tidak ada isinya? Tentu saja kalau kita ingin memberikan yang terbaik bagi yang merawat, memelihara kita, berikan bulir yang baik, bulir gandum yang baik bagi yang merawat kita melalui tindakan-tindakan nyata. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saya ajak untuk bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita beri iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari, kami silakan duduk kembali. Kita persembahkan pergumulan kita kepada Tuhan dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas sapaan-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan menabur benih di tengah dunia ini, supaya kami senantiasa menjadi gandum yang menghasilkan bulir baik. Kiranya Tuhan menolong kami melalui tingkah laku kehidupan kami, mewujud nyatakan kebaikan di tengah apapun juga. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menolong kami ketika kami menyatakan kesiapan hati kami untuk menjadi gandum di antara lalang. Pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19, baik itu pemerintah dan masyarakat. Kiranya Tuhan memampukan kami menghadapinya dengan bijak. Dengan berbagai macam berita yang tidak akan mendukung secara positif keberadaan kondisi bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa melihat dan merasakan apa yang harus kami rasakan dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan memelihara kami. Kami menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga gereja-gereja Tuhan, Tuhan anugerahkan sukacita, damai sejahtera, dan juga apapun yang menjadi kebutuhan dalam melayani Tuhan di tengah kehidupan dunia ini, supaya gereja-gereja Tuhan tidak terlena dengan kondisi yang muncul saat ini, tetapi senantiasa memberitakan kabar yang baik dan sukacita kepada setiap orang yang dijumpainya. Kami berdoa untuk keberadaan Jemaat Philadelphia, berkat-Mu senantiasa melimpah atas setiap keluarga Jemaat Philadelphia, baik yang dalam pergumulan ekonomi, baik yang dalam pergumulan sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan, dan juga dalam studi anak-anak kami yang sampai dengan saat ini juga belum bisa mengikuti tatap muka dalam sekolah mereka. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan. Secara khusus kami membawa saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan bagi Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Suratijo, Bapak Widiat Mojo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini, dan juga saudari kami, Pak Wiwi Veronica. Tuhan merahmati mereka dalam proses pemulihan kesehatan, supaya mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Keluarga yang merawatnya, kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran dan kebijaksanaan agar mereka dapat merawat dengan baik. Kami menyerahkan segala pergumulan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami yakin Tuhan mengetahui dimanapun kami berada, pergumulan itu ada, tetapi biarlah itu membawa hidup kami semakin bertekun di dalam Tuhan, sehingga buahnya semakin nyata, bulir gandum yang baik dan bermanfaat. Inilah syafaat kami kepadamu yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucapkan syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat yang pertama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyanyikan Kidung 439. Bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita haturkan persembahan hidup kita ini kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan yang mulia, ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat karunia Tuhan, yang pada saat ini dapat kami persembahan, ialah persembahan hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kami mempersembahkan hidup kami pada saat ini, banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Dan pakailah kami Tuhan untuk selalu dapat mempersembahkan hidup kami, dan kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan di dalam kami beribadah pada saat ini. Ya Tuhan, inilah Tuhan, doa permohonan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Bila banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Di tengah kehidupan dunia, senantiasa kita harus menghadapi banyak godaan. Namun demikian, ketika kita bertekun di dalam Tuhan, apapun yang menjadi godaan kita tidak akan melenyapkan iman kita, tetapi justru akan menguatkan iman kita. Kita lawan godaan kita dalam ketekunan bersama dengan Tuhan. Kidung Jemaat 436, bait 1 dan 2, kita pujikan bersama, lawanlah godaan.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita di tempat kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.